Pancak Pak Dedi, cenah upami bade ngurus-nguruskeun surat kendaraan, cenah nama babari cenah di kantor Samsat. Nah, tuh make di lieur. Nah, ieu tah abdi kamari teh nya ganti kaleng. Iya, banyak Terus bayar pajak, nya nguruskeun surat balik nama. Nah, make di lieur atuh nepikeun ka beja dulu aing nya. Pak, percuma diperpanjang oge percuma. Ya. Nyatana fakta di lapangan yo yang terjadi masih keneh banyak oknum-oknum anggota di Samsat anu narareangan ieu tah Pak kudu make uang sabun dipersulit Pak dipersulit. Contoh gubernur menghimbau tidak usah ada KTP orang yang punya pertama. Nyatana Pak yang terjadi di lapangan mah anger dipersulit kudu aya KTP orang pertama lah liar Pak di lapangan mah liar sampai. Ya moga cepat dituntaskan lah permasalahan seperti ini ya. Jangan dibikin ribet, itu kasihan juga kan masyarakat kita itu tadinya mau mengabdi pada negara, toh para oknum-oknumnya seperti itu gitu ya. Ya semoga aja dipermudah gitu ya, semoga aja cepat diselesaikan para oknum-oknum yang seperti itu gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Bertemu lagi bersama channelnya Anang Patir. Nah, oke, di video kali ini kita akan bahas beberapa video dan cuplikan yang menarik. Itu diantaranya ada perpanjangan pajak gitu ya, yang di mana kemarin sih ada dari Banten gitu yang sudah mulai duluan gitu perpanjangan pajak pemutihan gitu ya. Tadinya di 30 Juli, sekarang 30 September waktu panjang. Ada beberapa video menarik lainnya gitu ya yang bisa kalian simak gitu ya, yang bisa kalian menginspirasi atau juga bisa menghibur lah. Ya kalian bisa simak sendiri videonya seperti apa gitu. Nah, bagi kalian dimanapun berada, semoga kalian diberikan kemudahan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di hari yang berkah ini ya, di hari yang kemarin ulang tahun 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung aja ke video berikut dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, langsung aja. Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur rakyat, tapi karena banyak oknum yang tak sanggup menandingi kerja nyatanya, maka lahirlah ejekan, lahir sebutan miring, bukan dari rakyat, tapi dari mereka yang terancam oleh ketulusan. Katanya gubernur lambe turah. Ya, karena Kang Deddy bicara di jalan, karena suara rakyat tak pernah terdengar di dalam gedung yang dindingnya terlalu tebal untuk nurani. Tapi rakyat mendengar Kang Deddy, karena beliau bicara bukan untuk citra, tapi untuk mereka yang tak pernah diundang ke rapat-rapat mewah dan makan malam pejabat. Katanya Mulyono Jilid 2. Urusannya apa? Selama Kang Deddy membela wong cilik, tidak masalah disebut siapa saja. Tapi ingat, Kang Deddy tetap Deddy Mulyadi, bukan duplikat siapa-siapa. Apalagi seperti para elit yang tukang drama. Lalu katanya gubernur dungu. Karena Kang Deddy lebih banyak mendengar, lebih banyak jalan kaki, dan lebih banyak bersama rakyat. Lucu sekali. Yang rapatnya di Hotel Bintang 5, yang menyembunyikan data rakyat, yang bancakan dana publik, disebut pintar. Tapi yang transparan, belusukan, dan hadir di samping rakyat, disebut dungu. Dan terakhir, katanya gubernur tolol. Karena Kang Deddy terlalu tulus, karena terlalu jujur, karena tidak ikut arus. Tapi jangan lupa, yang tulus sering disalahpahami oleh mereka yang matanya sudah dilapisi ego dan hatinya tenggelam dalam dengki. Kang Deddy sedang membangun kepercayaan yang tak bisa ditukar dengan uang atau jabatan.
tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang masih punya hati. Julukan boleh macam-macam, tapi sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar hadir di tengah rakyat dan siapa yang hanya sibuk memanfaatkan untuk lempar kampanye. Oke, saya mau memberi tanggapan ini sebentar. Jadi ada beberapa oknum gitu ya, yang ya nyir-nyir begitu gitu ya. Berkat Kang Deddy Mulyadi gitu, kita semua jadi tahu gitu ya, permasalahan di dalam gimana, permasalahan yang di lapangan gimana gitu ya. Saya sebagai warga Jawa Barat gitu tahu seperti apa gitu. Nah, jadi pastilah Kang Deddy itu kalau toh mungkin suatu saat ya pasti jadi sejarah gitu, pasti itu. Karena tidak ada lagi yang berani seperti beliau gitu ya. Ya mudah-mudahan Kang Deddy diberikan panjang umur, murah rezekinya gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa harapan, pagi yang membawa keindahan, pagi yang membawa kebahagiaan. Karena di pagi hari ini kita menyambut, merayakan dan melaksanakan 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga di tahun baru yang kita jalani, di tanggal yang baru, kita mendapat hidup yang berkah. Pada seluruh warganet dimanapun berada, semoga kita tetap semangat meraih mimpi yang belum terbeli. Seluruh para pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat, kami sampaikan bahwa karena antrian orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang antriannya, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Masa berlakunya diperpanjang sampai 30 September 2025. Tetapi saat ini ada yang membedakan. Yang membedakannya adalah kalau beberapa waktu yang lalu jasa harjanya dibayarkan full sesuai dengan lamanya kita nunggak, hari ini Dirut Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasara harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan. Ini diskon dari jasara harja atas pengampunan tunggakan jasara harjanya. Jadi sekali lagi tunggakan jasara harjanya hanya dibayarkan 2 tahun, yaitu tahun kemarin dan tahun berjalan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, bagi kalian yang masih nunggak, Ayo silakan. bayar pajaknya, karena Ini ada nanti promo akan diskon ada lagi, guys. kebijakan dari Gubernur Jawa Barat bagi yang tidak membayar pajak, padahal sudah diberikan ruang untuk diampuni. Nggak bisa lewat lagi loh di Jawa Barat. Awas, Kami akan membuat yang belum regulasi. bayar pajak di Itu kemarin Banten diperpanjang pemutihannya. Kami warga Jawa Barat harap-harap cemas, tapi kami sangat yakin sekali. Kami berprasangka baik kepada gubernur kami bahwa pasti juga akan Jadi, memperpanjang. Banten itu Ternyata sudah betul duluan sekali gitu ya, guys ya. Gubernur Jawa Barat yang kami cintai ini ternyata melihat bahwa fakta banyak sekali sampai detik ini motor yang mau ngantri cek fisik ya, yang motornya tertunggak bertahun-tahun ingin bayar, jadi terketuk untuk mengabulkan permohonan kami. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih dan lebih keren lagi ditambah jasara harganya yang tadinya tunggakannya sesuai dengan tunggakan ya dibayarnya gitu. Sekarang hanya 2 tahun saja, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang berjalan. Jadi bayar jasara harganya cuma 2 tahun teman-teman, lebih keren, Aduh, lebih ini murah saking berarti ya. bahagianya. Pokoknya Saking terima kasih bahagianya Bapak. gitu ya.
kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga pokoknya. Pak Dedi, pancek Pak Dedi, cina upami badi ngurus-nguruskan surat kendaraan, cina nama babari cina di kantor Samsat. Nah, tuh make di lilir. Nah, iya tah abdi kamari tehnya ganti kaleng. Iya, banyak oknum Terus sih. bayar pajaknya, nguruskan surat-surat balik nama make di lilir atuh nepikeun ka beja dulu aingnya. Meni kudu aya KTP anu baheula, naonan kumaha lamun anu ituna anu boga mobil anu baheulana pae. Meni dililir, coba meni dilila-lila leheung ari urang mah kieu nya ngora keneh jag-jag keneh ieu geus aki-aki coba. Di bedug subuh nepi ka bedug magrib can beres-beres coba. Ieu mah kudu aya duit leleur. Hayo kakalek babari kumaha ieu teh. Oke, jadi kita akan mentranslate ya sedikit gitu ya. Jadi banyak oknum gitu ya yang menyelenggarakan kebijakan Kang Deddy ini ya. Oknum dari Samsat gitu ya. Harus ada KTP asli, bahkan sudah jelas gitu ya di yang sudah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu tidak perlu pakai KTP, tidak perlu KTP asli gitu. Tapi banyak ada aja gitu ya oknum yang mempersulit hal seperti itu gitu ya. Entah apa maksudnya gitu. Nah, katanya sih, kata si teteh ini menjelaskan gimana kalau gimana kalau yang punyanya itu, yang atas nama KTP itu udah meninggal gitu. Dan tahu yang dikhawatirkan itu kemarin katanya ada kakek-kakek gitu ya yang nunggu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu ya, kan kasihan gitu. Tanya gitu ya. Ya emang sih kasihan gitu. Ya moga cepat dituntaskan lah permasalahan seperti ini ya. Jangan dibikin ribet gitu, kasihan juga kan masyarakat kita itu tadinya mau mengabdi pada negara, toh para oknum-oknumnya seperti itu gitu ya. Ya semoga aja dipermudah gitu ya, semoga aja cepat diselesaikan para oknum-oknum yang seperti itu gitu. Oke, kita lanjut. Pemutihan pajak kendaraan diperpanjang sampai 30 September 2025. Gubernur Jawa Barat, ayo bayar pajaknya. Lah, Pak, percuma diperpanjang, oke percuma. Ya. Nyatana fakta di lapangan yo yang terjadi masih keneh banyak oknum-oknum anggota di Samsat anu narareangan ieu tah Pak kudu make uang sabun, dipersulit Pak, dipersulit. Contoh, gubernur menghimbau tidak usah ada KTP orang yang punya pertama. Nyatana Pak yang terjadi di lapangan mah anger, dipersulit kudu aya KTP orang pertama lah. Liar Pak di lapangan mah liar sampai lah tuh tentunya. Oke, lagi saya tekankan dari Bupati Kabupaten Bandung ya, anak-anak yang nakal berlebihan, nakal asup kena geng motor segala rupa atau napi punten terjadi pemalakan ngalawan ka guru, buru-buru daftarkeun ka Pak Kadis, buru-buru dibawa ke barak di Dandim 04. Oh, jadi sekarang Bupati Kabupaten Bandung itu sudah memiliki ya baraknya. Alhamdulillah ya, sudah dari Bupati Bandung Pak Kadis ini kan sudah mulai dengan Pak Dandim 0624 Kabupaten Bandung. Ya, termasuk namun guru. Semoga aja di Jawa Barat gitu ya, bisa seperti lo banyak lingker contoh-contoh di daerah lain gitu ya. Komo be itu naik pencabulan segera sebut ke barak ke polisi. Semoga aja semuanya bisa. Kenapa? Karena biasanya murid masuk nyontok ke guru. Tentunya lah guru. Semoga aja semuanya dan ini bisa. Selama ini ya, selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ya kita digoblokin dengan yang namanya peraturan perundang-undangan yang dibuat-buat oleh parlemen kita ini ya. Sekarang Pak Deddy Mulyadi ya, jujur aja Kang Deddy Mulyadi sudah membongkar semuanya. Sudah dibongkar semuanya, cara-cara sistem kinerja para penguasa daerah itu sudah dibongkar semuanya ya. Terkuak semuanya bagaimana penggunaan anggaran. Ya kan? Dari mulai
pemberian dana hibah, dana dibongkar semua hanya satu sama Gubernur Jawa Barat. Iya, cuma Ya kan? satu gitu ya. Terbuka semua. Selama ini kita dibodohin soal anggaran, itu kita dibodohin, masyarakat itu dibodohin. Bahkan mungkin di seluruh Indonesia gubernur akan bersepakat dengan wakil rakyat untuk membodohi masyarakat. Mereka berleha-leha dengan anggaran yang ada tanpa diketahui oleh publik. Sekarang terbongkar semua sama Kang Deddy Mulyadi, dibongkar semuanya. Kita sekarang dibuat melek hukum, ya kan? Kita terbuka otak kita sekarang, ternyata sebobrok itu, ya kan? Birokrasi itu sebobrok itu tentang anggaran. Birokrasi yang hancur. Oke, sekarang kita mulai kritis. Kita mulai kritis ini mulai dari tanah Sunda, ya. Ini bahaya ini, apalagi ada oknum-oknum itu tuh yang satu itu yang nyinyir terus. Jangan kasih napas di Jawa Barat ini. Partai manusia-manusia yang jelas-jelas ingin menghancurkan sebuah tatanan yang sudah tersusun rapi. Nah, itu guys. Kang Hati-hati Deddy ya. adalah sejarah, ya kan? Jujur dia, sejarah di negeri ini, di NKRI, Gubernur Jawa Barat yang sekarang itu adalah sejarah. Camkan itu. Dan Pasti. tolong diingat ya untuk dulur-dulur se-Jawa Barat nih semuanya. Jangan kasih napas yang namanya partai manusia yang ingin merusak tatanan sebuah tatanan yang sudah terbentuk. Nah, hati-hati ya guys ya. Dia adalah bajingan pengkhianat negara yang begitu. Indonesia ini kenapa Oke, sih nggak maju? kita lanjut ke kalian. Saya tanya, Indonesia kenapa maju? Jawa Barat kenapa susah maju? Ya kan? Dana desanya dikorupsi, bangun jalan dikorupsi, Oh, bangun sekolah dikorupsi. nah ini yang disebut si abang tadi gitu ya. Yang korupsinya bukan hanya aparat, rakyatnya juga korupsi. Bagaimana korupsi rakyatnya? Ada tanah negara untuk bantaran sungai dibangun toko. Bener nggak? Ini kalau toko kecil gede, 2 lantai, ngambil hak orang. Orang Indonesia itu paling seneng ngambil hak orang. Mau rakyatnya mau pemimpinnya sama aja. Sama aja, Bener nggak? ya. Bener nggak? Bener. Ini juga sama, seneng ngambil suami orang. Tapi kalau suaminya diambil marah-marah. Nah, gitu. Jadi apa sih yang problem kita ini? Negara ini akan baik manakala pemimpinnya baik, rakyatnya baik. Bener ya? Kalau bukadesnya Koordinasi baik, gitu. rakyatnya baik, insya Allah baik. Bukadesnya baik, rakyatnya nggak baik, baik nggak? Ya. Enggak, nanti bukadesnya gini, ngapain capek-capek jadi kades? Ngurusin yang sakit, ngurusin yang sekolah, ngurusin jalan. Giliran nyalon kuwu harus pakai duit. Bener nggak? Bener nggak? Akhirnya pemimpinnya nggak semangat. Tuh. Tetapi yakinlah, pemimpin yang berbakti jangan berpikir untuk dipilih lagi. Berpikir saja untuk berbuat kebaikan. Urusan dipilih lagi nggak dipilih lagi, saya yakin pemimpin baik pasti dipilih lagi. Oke, ini siapa lagi? Bang KDM, ya. Oke. Anda itu gubernur konten, Oh, ya. yes. Gubernur yang sibuk ngonten. Yes. Begitu kritik orang-orang yang kepanasan. Nah, itu dia. Kepanasan bukan karena kebanyakan makan cabai, ya. Yes. Tetapi kebanyakan melihat hal-hal baik yang dilakukan oleh seorang KDM, ya. Oke. Saya seringkali kaget, ya, karena setahu saya yang kepanasan melihat orang-orang baik bekerja itu hanya iblis, ya. Tetapi kalau ada orang-orang yang kepanasan melihat orang-orang baik bekerja, ya kayaknya mirip-mirip iblis dan kawan-kawan, Nah, kira-kira itu ya, begitu. guys. Dia Orang yang memang kepanasan berkonten, apa? ya. Dan dia mengeksplor seluruh aktivitasnya sebagai gubernur. Oke. Dan ini baru dilakukan. Oh bukan, sudah dilakukan sejak lama. Udah sebelum lama menjadi gitu ya. gubernur. Satu dari hal lama yang juga kita sudah harus ngonten, garis guys. bawahi adalah dia berkonten pada hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Langsung Anda bisa perhatikan tuh. Nolong rakyat miskin, obati orang yang berobat,
ya, orang susah diobatin, rakyat yang miskin dikasih uang, dikasih pertolongan, anak-anak yang tidak sekolah disekolahkan, anak-anak yang tidak punya orang tua dikumpulin, dijadikan orang tua asuhnya. Jadi menyangkut ini adalah manfaat yang kita lihat, ya. Dia bukan ngonten cari duit, tapi justru dia ngonten dapat duit, dibagikan kepada orang. Anda lihat, setiap dia ke lapangan mendapatkan sebuah persoalan, langsung dia mengambil solusi, mengambil sikap. Setidaknya orang yang mendapati masalah itu bertemu dengan dia lega karena ada sesuatu yang didapatkan. Solusi lah, jalan keluar lah, ketenangan lah. Itu yang membuat keadaan luar biasa. Sebagai pemimpin, manusia tidak sempurna. Ada juga kekurangan-kekurangan, namanya juga manusia. Tetapi saya salut, bahkan seorang Benny Wenda, ya, seorang ketua pergerakan Papua Merdeka, itu naruh respek kepada KDM. Bayangin aja, Benny Wenda yang ada di dia mengatakan kalau Republik ini dipimpin oleh Deddy Mulyadi sebagai presiden, Papua nggak usah merdeka, kata dia. Bayangin aja, daripada punya pejabat yang banyak di Republik ini, ya, gubernur begitu banyak, bupati wali kota begitu banyak, menteri begitu banyak, semua omong-omong. Anda tidak ada yang berani seperti Kang orang Deddy. Jangan boro-boro keluarin duit. Rakyat yang sakit mau operasi aja nggak punya duit, nggak punya jaminan. Anda diam di rumah kok, Anda nggak bergerak kok. Pejabat-pejabat Republik ini tuh hatinya udah mati, ya, nggak ada kepedulian. Jadi ketika ada seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, rakyat itu merasa, oh ini pemimpin yang kita cari. Karena selama ini yang dicari itu nggak ada. Ada beberapa orang yang bagus, dan ini memang harus kita dukung, ya, harus kita support, ya. Jangan kemudian orang-orang baik menjadi pemimpin kita cibiri, ya, kita tebarkan kedengkian, kita hasut orang untuk membenci mereka. Ini negara yang justru punya kelakuan yang aneh. Orang baik dihina, dicaci maki. Orang-orang pejabat-pejabat yang omong-omong pamer kemewahan, nggak kerja apa-apa, ditepuk tangani, disorakin seolah-olah ini orang hebat. Kacau semuanya. Kacau. Oke, ini apa lagi? Berarti itu ya kelompok-kelompok memang itu ya. Preman berkedok sedekah tidak boleh dibiarkan dibapain. Apa ya? Ini sepertinya di Gunung Jati gitu ya. Di Sunan Gunung Jati. Udah mulai tadi di sana, Pak. Mulai itu mangkotnya portal. Oh. Nah, makanya sampean maksa kan? Enggak maksa. Lah, makanya jangan maksa. Sampean bisa loh, ini pencemaran nama baik. Loh, bukan. Ayo. Bukan pencemaran nama baik. Enggak maksa, enggak megang. Sampean bisa ditutup. Gimana? Sampean bisa. Ya makanya tadi kan sampean pegang-pegang berarti maksa kan? Mulai tadi sudah di sana. Saya laporin Mbak Kolil semua ini. Loh, sampean nanti saya laporin. Masih ada aja gitu ya oknum seperti menyambut tahun Oke, baru Hijriah langsung pakai dangdutan beri di Kemenag asa haram cadah pisan. itu Muharram bawa obor, Muharram dangdutan. Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya. Oh, Kabupaten Tasikmalaya tuh. Di kantor Kemenag ya, aduh, malah dangdutan gitu ya. Bukannya bersolawatan gitu ya. Wih. Waduh. Asik. Kesan dangdutan teh sih katutik kira-kira dangdutan dengan betul-betul ngaji. Sahabat serta kepala Oke, seksi telah ini klarifikasinya dari hanya Kemenag beberapa panitia yang masih berada di lokasi untuk membereskan perlengkapan. Dalam suasana santai usai acara yang cukup padat sejak pagi hari, secara spontan beberapa panitia memutar musik bernuansa religi. Namun salah seorang panitia sempat menyanyikan lagu yang tidak berkenan selama beberapa menit, tepatnya satu lagu.
Kejadian ini tidak direncanakan, tidak termasuk dalam susunan acara, dan tidak melibatkan peserta kegiatan. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya telah memperingatkan dan mem-BAP kepada yang bersangkutan dan meminta agar kejadian ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat video tersebut dan menegaskan bahwa tidak pernah ada rangkaian kegiatan secara resmi berupa acara dangdutan dalam acara menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Demikian klarifikasi ini disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, menanggapi sebentar gitu ya. Jadi udah clear ya permasalahannya itu waktu acara udah selesai. Jadi ada sedikit hiburan gitu katanya. Ya menghibur diri gitu katanya gitu ya. Tapi gini ya, kalau suasana dangdutan itu tidak sepatutnya gitu ya, tapi udah di BAP gitu ya sama pihak terkait gitu ya, dan udah diperingatkan juga kepada bersangkutan bahwa tidak boleh lagi terulang lagi gitu ya acara seperti itu ya. Mudah-mudahan jadi efek jerak ya, dan jadi pelajaran untuk berikutnya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Waduh, slogannya memang hebat ya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodi goblok bisa ngomong-ngomong setelah gangguan. Dan bisa Dodi koplok sih. KDM ngagusur geus ngajanjikeun ke pedagang rek dibangun kembali. Cuman tempatnya mah didinya. Mungkin dikomplekeun beberapa titik ari sia can anggeus digawena koplok sih teh. Ya bisa ngerti KDM penggusuran nyabut aguan segala. Ari sia tong sarakeun yang si Emil atuh. Aing urang Subang. Ya Kang Dedi mah ngagusur teh kerek dibangunkeun deui. Aing teh ditata heula. Kayak geus beres sakara bikin titik yang akan dijadikan tempat para pedagang. Ciater, Kasomalang, Jalan Cagak. Jadi Dodi ini yang suka nyium-nyium tentang kalau sebenarnya kan koplok ya. Ya nangkong, Nah ini nih Dodi lihat. Ini para petani pedagang nanas di Jalan Cagak mendapat bantuan Kemarin sempat di demo juga gitu ya. Tempat usahanya. Karena butuh proses gitu ya. Tahap pertama 5 juta dan tahap kedua 5 juta lagi. Ya. Dan kemudian setelah ini kami akan melakukan penataan hak garap perkebunan agar terjadi keadilan pengelolaan, tidak bertumpuk pada orang tertentu dengan luas yang sangat luas, sedangkan masyarakat kecil tidak kebagian hak garap. Nanti akan ada revitalisasi perkebunan nanas dan perkebunan teh. Ini Bapak Bupatinya sini. Waduh, 1 juta. Yang baik gimana gitu ya? Oke. Mau ditata malah di demo. Oke, ya beres. Ya. Ini kita ya tahap pertama di tabungan dikirim 5 juta. Oke, minggu harap asup deui 5 juta. Itunya. Nah, dengerin itu yang demo. Terus ti eta nu 5 juta ti saha di Bank Jabar Peduli. Oke, nu 5 juta ti saha oke diumumkeun di saha-saha nama pokokna mah duit lah gitu lah nya siap halal. Terus Bajnas nyiapkeun paket beas jeung minyak jeung sagala rupana. Jadi marek careurik pek gogosehan. Mana sih teh Dedi Mulyadi? Iya cenah jongko aing di
Cek aing teh teangan jelema siga aing jongko dijulingkeun kaduna dibayar ganasna dibayar terus ayeuna dibere bantuan terus dibere beas bari jeung dijieurkeun ka hareupna kumaha nek enyeun keadilan di Ciater supaya pembagian tanah garapanana ulah dikuasai ku jelema tertentu. Nah, benar teh supaya nu laleuh ada yang emang ono eta Jawa Barat dibagi-bagi jadi sabaraha provinsi 5 apa 4 aya Bandung Raya aya Pakuan yang sebagainya merasa bangga eta mangono kurang mah mangono orang Sunda nya ono lagi mah bisa dipecah belah ku dibagi-bagi jadi sabaraha provinsi kete gubernur teh aya Mang Odang Mang Iding Mang Adung Mang Dadang Mang Dudung terus kieu kalah kuana teh sarua jeung KDM kabeh gitu kan tiba Mang Ono urus nageri model Mang Ono jadi loba musuhna mereka jeung pembagian provinsi teh teu sagawean iyalah harus ada proses anu pemekaranna Bandung Raya kumaha aya maju kitu we Pangandaran misah ti Ciamis nah juga teh bakal jadi contoh ya jadi pemekaran teh belum tentu bagus Mang masuk aplikasi rieun ada mayal dimangke problemnya satu karena orang Sunda orang yang bisa itu ikhlas cing cari cing bagi kancing set cari set bagi ikat itu pengetahuan siapa yang nulis cerita Lengkung Kasarung itu pengetahuan itu nongkrong siapa yang nulis cerita Sikabayan siapa yang nulis? Semua seluruh pengetahuan yang sangat luas itu dilahirkan oleh orang-orang ikhlas. Nah bangsa kita itu diajari untuk hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia miliki. Hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia ucapkan. Hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia lakukan. Karena mereka sudah bertuhan secara sempurna. Terima kasih. Allahumma Nah, jadi seperti itu ya guys. Cing saring cing sakancing ket saya non apa? Cing saring cing sakancing ket saiket gitu ya. Jadi ya intinya kita bekerja sama gitu ya. Maupun golongan apapun gitu ya. Entitas agama maupun ya budaya, pokoknya kita bersatu gitu ya. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan bisa jadi hiburan juga gitu ya. Ya, semoga kalian diberikan semoga di tahun yang berkah ini, di tahun 1 Muharram 1447 Hijriah ini, kalian diberikan kesehatan, kemudahan, panjang umur gitu ya, dan diberikan ya rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mungkin ya agak dimaklumi ya gitu. Saya hanya berperan sebagai ya mengedukasikan gitu ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya hanya manusia biasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bye.